Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti, Beauty Brand Consultant. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang bagaimana sih cara membuat prototype. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, prototype itu apa sih gitu. Jadi sebenarnya prototype ini adalah ujung hasil dari proses development sampel ya, sampai akhirnya menjadi sebuah hasil akhir sampel gitu. Tapi ini bukan hasil akhir produk ya, tapi adalah sampel terakhir yang sudah sesuai dengan ekspektasi beauty entrepreneurs, kemudian juga udah sesuai dengan apapun yang teman-teman tes, dan inilah yang nanti akan dibuat sebagai produk gitu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, BeautyBiz adalah brand development consulting yang mengempower lokal brand secara 360 derajat branding strategi dan juga product innovation. Kami membantu brand baru yang benar-benar baru mulai dari nol dan juga yang sedang berkembang untuk bisa membangun brand dengan lebih baik, lebih fun dan juga confidence dengan memberikan guidance, kemudian solusi dan resource yang dibutuhkan. Nah, kita akan bahas ya bagaimana sih membuat prototype yang bagus. Di channel saya ini membahas tentang semua hal yang berkaitan dengan bisnis kosmetik, tentang strategi branding, kemudian marketing, tren, dan juga isu-isu yang ada di bisnis kosmetik. Jadi kalau ini yang Anda butuhkan, jangan lupa subscribe ya. Kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat prototype. Namun di sini saya nggak membahas tentang teknik formulasi ya, karena untuk membuat formula itu ada kaitannya dengan ilmu kimia, farmasi, dan juga ada kaitannya dengan art atau seni gitu, jadi science dan art. Tapi di sini saya akan memberikan tips untuk Anda sebagai brand owner, bagaimana sih cara berpikirnya, ideationnya, dan juga bagaimana bekerja sama dengan pihak-pihak untuk membuat prototype ini. Oke? Dan di sini saya akan membagi di 3 stage ya. Stage yang pertama ini adalah ketahui dulu masalahnya apa, dan klaim atau apa yang ingin Anda janjikan gitu. Jadi yang pertama ini yang penting banget nih. Jangan sampai bikin produk tuh yang penting pokoknya produk brightening aja gitu. Atau misalnya pokoknya produk acne deh. Nah itu jadi perlu ditelusuri lagi, teman-teman perlu pertajam lagi. Cari tahu teman-teman tuh mau bikin produk untuk masalah apa dan klaim atau janjinya tuh apa gitu. Terus kemudian yang kedua adalah ini untuk siapa produknya gitu. Jadi misalnya untuk apakah untuk teens, untuk adult, ataukah untuk yang lebih atas lagi, lebih senior lagi gitu. Dan kemudian jangan lupa jenis kulitnya apa, kemudian kebiasaannya bagaimana. Jadi tidak hanya tentang umur, kemudian juga jenis kulit, kemudian rutinitas ya. Rutinitasnya itu bagaimana sih? Jadi rutinitasnya misalnya apakah dia itu bekerja di luar ruangan, terus kemudian di dalam kantor, atau apa dia punya kesibukan apa lagi nih gitu, apakah dia tuh adalah adventurer gitu. Jadi rutinitas itu perlu diketahui gitu. Terus kemudian juga orang-orang seperti ini suka ada baunya nggak sih? Mereka nggak suka yang ada baunya, no fragrance gitu. Atau mereka tuh suka sih ada fragrance-nya yang relaxing, atau yang apa lagi gitu. Jadi teman-teman perlu tahu ini nanti produknya untuk siapa, mereka ini siapa sih gitu. Yang ketiga, tujuannya apa gitu, klaimnya apa yang Anda janjikan gitu. Biasanya kan teman-teman banyak tuh janjinya kan, misalnya mau mencerahkan berapa lama gitu kan, mau melembabkan berapa lama misalnya. Kalau di backup dengan data ya efficacy test itu biasanya ada tanda bintang gitu kan, teman-teman menguji nih, menguji secara dermatologi dan juga ada alat juga kan. Sebenarnya kalau ada brand gitu naruh tanda bintang setelah dia mengklaim itu sebenarnya ada datanya gitu. Jadi kalau teman-teman nggak punya data ya bisa aja mungkin dengan cara literatur dari active ingredient-nya gitu misalnya kan. Jadi tujuan sama klaimnya itu teman-teman harus tahu dulu ya. Kemudian selanjutnya kan, oke, kita sudah tahu nih tujuannya atau klaimnya itu apa aja. Berarti kita mau pakai apa ya, gitu kan? Mau pakai apa tuh kan maksudnya key ingredient-nya kan, yang kompetitif tentunya, yang lebih inovatif gitu kan. Salah satu caranya adalah teman-teman lihat kanan kiri kan. Jadi ingat bahwa pada saat menyusun brand pun kan sebenarnya menyusun brand strategi kan sebenarnya teman-teman sudah tahu nih kompetisinya nanti sama siapa gitu kan. Nah kemudian masuk ke produk, nah itulah gunanya ini gitu, masuk ke produk, mereka itu kanan kiri kita, itu mereka pakai apa sih, klaimnya apa sih, kayak gitu. Selanjutnya kan kita mau ya ke ingredient itu bisa lebih baik gitu. Lebih baiknya itu nanti saya jelasin di stage berikutnya. Kemudian poin berikutnya adalah, jadi apa yang mau Anda tawarkan gitu, solusinya apa? Dari yang Anda masukkan ke klaim-klaim tadi kan. Berarti akan keluar dengan formula kan. Formula A, B, C.
dan seterusnya. Nah setelah itu, poin yang terakhir ini di stage 1, ini penting banget nih. Kenapa teman-teman tuh menggunakan formula A, B, C, D, dan seterusnya. Kenapa ini penting banget? Karena ini nanti akan menjadi dasar Anda semuanya untuk membuat product knowledge gitu. Feature-nya apa, benefit-nya apa, terus kenapa sih harus memilih produk kita gitu. Jadi satu hal sebagai brand owner harus tahu banget produknya sendiri. Nah, itu stage pertama. Stage yang kedua adalah setelah tadi sudah punya ide ya, key ingredient-nya apa. Berikutnya adalah teman-teman bisa langsung datang ke pabrik ya, brainstorming dengan mereka dan minta mereka untuk membuatkan sampelnya gitu. Atau cara yang kedua, ini adalah cara yang dilakukan oleh Beauty Biz bekerja sama dengan lab multinational company karena mereka itu punya raw material dan juga key ingredient yang inovatif. Karena lab ini kan juga memprovide key ingredient ke pabrik-pabrik kosmetik kan gitu loh. Jadi kita kayak merasa ini aja bisa apa sih istilahnya bisa eksperimen juga pada saat kita punya ide, kita langsung ke labnya karena mereka juga punya banyak banget key ingredient-nya dan itu juga hasil penelitian dan dipatenkan gitu, jadi seru aja gitu. Jadi kita memang kerjasama dengan lab, kemudian membuat sampel sampai menjadi prototype. Dan kita tuh ngerasa karena ya itu tadi ya, karena kita tuh background-nya kimia, kebanyakan dari kami ya, kalau aku sih orang kimia tapi larinya ke branding terus ya. Dan itu juga lebih nyaman buat klien kami juga sih karena merasa kayak lebih efisien, lebih cepat dan lebih bagus gitu. Nah, stage yang ketiga ini adalah stage yang terakhir sebenarnya, yaitu sample assessment. Pada proses pembuatan prototype itu kan nanti akan ada jadi sampel 1 gitu kan, kalau misalnya ada revisi, kemudian sampel 2, revisi lagi misalnya ada gitu. Jadi sampel yang terakhir yang ketiga. Apakah bisa lebih? Terkadang iya, terkadang bisa sampai lebih gitu. Ya memang itulah perjalanan untuk membuat prototipe ya. Terkadang tuh sudah oke banget dari sisi tekstur, dari sisi warna. Ada masalah nih misalnya, oh, kayaknya baunya kok nggak sesuai ya misalnya. Itu kan terkadang memang harus dikoreksi gitu kan. Ini kalau untuk formula yang custom ya teman-teman ya, maksudnya custom tuh yang benar-benar mulai dari nol yang di stage 1 tadi gitu. Kalau beauty entrepreneur ya pengen cepet banget kan bisa aja misalnya dengan stok formula yang sudah ada di pabrik gitu. Karena mereka sudah punya, udah ada bulknya, sehingga teman-teman tuh bisa cuma menanyakan apakah ini sudah ada stability testnya, terus teman-teman juga bisa langsung coba di sana gitu. Nah yang ini, yang proses yang saya sebutkan ini sebenarnya adalah yang custom banget gitu. Biasanya bisa lebih lama sih biasanya gitu. Balik lagi di sample assessment, jadi ketika nanti sudah ada hasil akhirnya, inilah yang disebut dengan prototype. Sebenarnya kalau di Beauty Biz juga ada sebuah questionnaire dan juga cara-cara untuk sample assessment sebenarnya. Ketika sampel itu udah oke banget, nah sudah selesai, prototype udah selesai. Kalau misalnya yang teman-teman tadi langsung datang ke pabrik, sampel dibuatin oleh mereka, berarti udah masuk ke production trial kan. Tapi kalau misalnya yang tadi melalui cara-cara yang kerjasama dengan lab, berarti nanti tinggal kita pilih gitu pabrik maklun yang bisa bikin ini dan key ingredient bisa kita kasih juga sesuai dengan rekomendasi lab yang kita kerjasama tadi. Stage yang terakhir nih teman-teman, setelah tadi udah jadi prototype-nya kan udah bisa lanjut ke BPOM ya, tentu saja sih dengan mereknya, kemudian dengan desain kemasannya gitu, masuk ke proses BPOM. Kalau BPOM udah keluarkan izin edarnya, maka sudah bisa dilakukan mass production. Itu tadi caranya, gampang ya? Nah kalau misalnya buat beauty entrepreneur yang nggak ada waktu dan pusing banget nih, aduh gimana ya caranya saya masih nggak paham lah, boleh silahkan deh email ke beautybiz@veraokta.com. Tim R&D kita siap kok bantu teman-teman semuanya untuk bikin prototipe yang bagus dan juga produk yang Anda inginkan. Oke, semoga menjawab ya dan semoga membantu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Dan kalau misalnya ini berguna buat teman-teman yang lain juga, jangan lupa untuk share dan like. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.